Siapa yang tak kenal durian? Sang raja dari segala buah. Daging buahnya yang lembut, aroma yang khas, dan rasa manis legit yang tak terlupakan. Itulah yang membuat durian begitu istimewa. Halo Sobat Tani, saat ini Mbak Saras lagi ada di Desa Wisata Durensari, tepatnya di Desa Sawahan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Mau tahu keseruannya gimana? Yuk ikuti Mbak Saras terus! Selamat siang Bu Uni. Selamat siang Mbak Sarah, Sugeng Rawuh. Selamat datang di Desa Wisata Durensari Sawahan, tepatnya di destinasi Watu Lawang. Bu Uni, Mbak Saras ini udah penasaran banget Bu, pengen keliling-keliling ke Desa Wisata Durensari ini Bu. Kalau boleh, ayo sekarang Bu, monggo kita keliling-keliling. Ayo Kak. Saya sebagai Ketua Bodar Durensari Iya. yang mengelola Desa Wisata Durensari Sawahan. Dan untuk keseharian, kalau pagi saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, nggak jauh dari sini. Kalau sebagai guru kan saya mengajarnya rutin, jadi rutinitas kan setiap dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Gitu. Sedangkan untuk di pengelolaan desa wisata ini kan kita kerjanya tim kan, jadi tidak hanya saya yang menggerakkan koordinasi, kemudian juga ada teman-teman yang sebagai pemandu wisata, dan sebagai kuliner, juga sebagai mereka dari homestay. Jadi di tempat kami itu kan ada paket wisata, jadi bermacam-macam paket wisata. Jadi wisatawan jika mau berkunjung harus reservasi dulu untuk paket wisatanya apa. Kemudian yang bertugas ini siapa sih, pas kita koordinasikan dengan teman-teman. Dan untuk mengatur waktunya kan untuk kegiatan wisata ini tidak setiap hari kan. Jadi kalau setiap biasanya kan hari Minggu dan Sabtu. Betul. Tetapi kalau di hari efektif biasanya saya kan kebagian yang jam sorenya atau malamnya. Dan di situ kan dari paket-paket wisata itu kan banyak banyak dari kegiatannya, pemandunya itu kan dari banyak pemandu yang ada di Desa Wisata Durensari. Kalau berbicara tentang desa wisatanya sendiri Bu, kenapa sih namanya Durensari? Iya, desanya kan Desa Sawahan, Iya. brandingnya Desa Wisata Durensari Sawahan, dikarenakan di sini adalah penghasil durian terbesar dan kebetulan Desa Sawahan ini dikelilingi oleh hutan durian terluas Asia Tenggara. Yang pada tahun 2016 kemarin diresmikan oleh Bapak Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman sebagai International Agroforestry. Dan pada tahun 2023 kemarin itu mendapatkan rekor muri sebagai desa wisata yang memiliki kawasan hutan durian terluas. Oh ini Baik. Mbak, silahkan. Apa ini, Bu? Wedang Jeser. Wedang Jeser. Minuman khasnya. Oh, ini di sini Durensari. ada apa aja ya Bu ya? Ini ada jahe, serai, gula aren. Ini membuat kita dari perjalanan jauh datang ke sini langsung fresh. Memang welcome drinknya Iya, ya Bu, welcome drinknya. khas dari Silakan, Durensari. Mbak. Nah Iya. Bu, anget ya Bu Iya, ya, rasanya anget. ada jahenya ya. Iya, jahe dan ini ada serainya juga. Jadi kita jadi perjalanan jauh, akhirnya jadi fresh lagi gitu. Oke, Siap mengikuti baik. kegiatan di Durensari. Enak banget Bu, tapi saya maksudnya baru pertama kali nyoba Iya. wedang Jeser ini Iya. sendiri. Kalau dari pengelolaan Desa Wisata Durensari ini seperti apa ya Bu skema pengelolaannya? Untuk Desa Wisata Durensari pengelolaannya di sini kan oleh Podaris kan. Podaris ini terdiri dari beberapa masyarakat yang peduli tentang wisata, khususnya pariwisata di desa yang ada di Desa Sawahan. Jadi pengelolaannya ini kita ada mulai di paket wisata itu kan ada kegiatan macam-macam ya, mulai dari kulinernya, dari homestay-nya, kemudian dari kria, kemudian juga karena di sini ini adalah penghasil reyeng termasuk terbesar juga, dikarenakan hampir setiap warga itu membuat reyeng kerajinan dari bambu untuk wadah ikan pindang. Nah itu juga kita kemas juga ke dalam paket wisata. Oh begitu. Iya. Dan juga ada penghasil gula aren ini di salah satu dusun di Desa Sawahan, itu di Dusun Rancah itu hampir setiap warganya kan mengolah nira aren itu menjadi gula dan juga mengolah kolang-kalingnya. Dan di sana itu hampir sebagian warga juga menanam pakis di pekarangan untuk sayur itu. Iya. Jadi di Desa Sawahan itu kan ada 4 dusun kan, jadi itu memiliki karakteristik yang berbeda.
Kalau di sini ini di Dusun Singgan, ya, mayoritas warganya memang dari petani durian. Di Dusun Rajan itu juga ada lagi Dusun Tenggong dan Dusun Rancah. Kalau ngomongin soal sejarahnya Desa Wisata Durensari ini awalnya gimana sih Bu? Kenapa tiba-tiba jadi desa wisata seperti ini? Iya. Kebetulan pada tahun 2015 kita flashback cerita ke masa lalu ya. Tahun 2015 itu ada kegiatan dari Bapeda Provinsi itu beberapa desa itu diundang, dilihat potensinya yang mayoritas kan sama kalau desa ya, ada gunung, ada hutan, ada sungai, kemudian warganya guyup seperti itu. Jadi inilah yang dikatakan sebagai harta karun oleh para Bapeda waktu itu yang berkunjung, dan juga mereka juga mengajak beberapa ahli desa wisata seperti Mas Panji dari Kulon Progo, almarhum Pak Doto dari Desa Penting Sari itu diajak ke Trenggalek. Kebetulan di Kecamatan Watulimo itu ada 4 desa termasuk Desa Sawahan. Nah, mulai itu kemudian kita juga berkumpul dengan beberapa lembaga desa, pemerintah desa mengundang beberapa tokoh masyarakat, kemudian para ini bapak-bapak, ibu-ibu yang peduli tentang pelestarian lingkungan, kemudian juga mereka yang peduli tentang kegiatan sosial untuk dikumpulkan, diundang. Waktu itu kita musyawarah bersama di rumahnya Bapak Kades, Bapak Yani Prasongko. Waktu itu pada tahun 2015 kita musyawarah, akhirnya tercetuslah Desa Wisata Durensari Sawahan. Seperti itu Mbak, dengan harapan ingat Durensari, ingat Sawahan. Ingat Sawahan. Baik. Kalau kondisi lingkungannya sendiri sebelum jadi desa wisata sama sesudah jadi desa wisata ini perbandingannya apa ya Bu? Apakah mungkin dulu lingkungannya tercemar atau mungkin banyak sampah? Kalau sekarang lebih terkelola sehingga lebih bersih, atau bagaimana Bu perbandingannya ini? Yang jelas terlihat sekali tentang pelestarian alamnya dan juga lingkungannya. Jadi kesadaran masyarakat itu semakin meningkat ke belakangnya ketika menjadi desa wisata. Mereka open dengan wisatawan, harus rumahnya bersih, lingkungan bersih, sungai bersih, hutan bersih, seperti itu. Jadi kegiatan gerakan di desa wisata itu memang gerakan bersama. Jadi tidak 1-2 orang, jadi gerakan bersama warga masyarakat yang ingin mengangkat desanya untuk menjadi desa wisata yang asik dikunjungi oleh wisatawan. Jadi para petani ini mereka kesehariannya memang di ladang, tetapi untuk kegiatan, karena dulu Mbak ini cerita ke masa lalu lagi, ya, ini mereka itu menganggap membuang sampah sungai itu bukan hal yang salah, tetapi sudah dianggap biasa karena yang mereka tahu seperti itu. Jadi kalau banjir besar kayak kasur bekas, kemudian barang-barang yang sudah tidak terpakai seperti baju dan sebagainya dibuang ke sungai. Jadi mereka menganggap itu hal yang biasa. Nah, ketika ada penyuluhan dari Dinas Kesehatan, juga kemudian Pok Darwis bersama-sama dengan warga ikut kegiatan ke yasinan ataupun ke pertemuan-pertemuan untuk oh ini loh, kalau ini belum benar yang kita lakukan. Kita punya perubahan yang mana sungai ini bagaimana supaya bersih, tetap bisa untuk bermain anak-anak, juga bahkan bisa nanti menghasilkan ekonomi. Seperti hanya sekarang kan bisa ketika bersih sungai di samping kita ini bisa untuk menjadi wahana outbound, dan juga di sini anak-anak desa Sawahan bahkan desa sekitar juga bermain di sini. Bisa jadi lahan cuan juga ya sekarang kalau bersih. Dan kalau pas debitnya bagus untuk river tubing, tapi kalau debitnya kurang stabil itu juga bisa untuk outbound kayak voli air, tarik tambang air, dan kita juga bisa belajar dengan anak-anak tentang biota yang ada di sungai. Kalau dari Bu Unik sendiri, apa sih Bu tantangan awal selain daripada mungkin perubahan culture di masyarakat, tantangan apa lagi yang Ibu dapat pada saat awal-awal mendirikan atau mengembangkan desa wisata ini? Tantangan dari masyarakat tentunya mereka kan menjadi kebiasaan yang mereka anggap sudah biasa kan, itu kan menjadi kok harus berubah seperti ini, kurang nyaman. Akhirnya mereka merasa terganggu kan kebiasaannya, harus menyiapkan tempat sampah sendiri, yang mana kan ini sampah yang basah, sampah yang kering, jadi otomatis
kebiasaan itu kan akhirnya berubah, tapi dengan adanya kesadaran sendiri dari masyarakat dan juga bersama mulai dari pemerintah desa dan juga dinas kesehatan, akhirnya itu bisa. Walaupun ada sih tidak 100%, tapi namanya tetap ada kan orang yang merasa ini sudah benar lah saya kayak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sudah banyak perubahan. Dan ini juga untuk generasi penerus sudah juga kelihatan kayak anak-anak sekarang sudah terbiasa kalau membuang sampah ke sungai itu tidak benar. Harus sudah dipersiapkan ya Bu ya. Karena di sini kan hulunya Mbak, di sana ada banyak desa yang menuju ke pantai kan. Dekat juga dengan beberapa pantai, termasuk pantai Perigi, Cengkrong, Damas, Golowo, Golowo, ada pantai Mutiara, pantai Karanggos. Nah, otomatis kalau sampah dari hulu sudah bersih, nanti sampai di muaranya kan diharapkan juga bersih. Baik Bu. Mbak Saras nih penasaran Bu, pengen lihat-lihat sekeliling lagi sekarang. Oke, boleh. Boleh kita sambil keliling-keliling ya Bu ya? Ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, Ibu ini selain daripada koordinator, Ibu Unik ini juga ibaratnya sebagai konseptor juga ya terkait paket wisata. Maksudnya mau diapakan ini tempat wisatanya dan paket wisata saya dengan teman-teman juga. Jadi kita kolaborasi. Ini ada yang menonjol di Desawan ini kita kemas jadi paket wisata seperti apa sehingga menarik. Seperti halnya salah satunya kan kalau desa wisata itu bicara tentang desa wisata tentu di situ ada pelestarian, baik itu lingkungan, budaya, dan juga tentang adat istiadatnya kan. Nah, untuk budaya sendiri di sini kan kita ini ada beberapa yang sekarang itu hampir dilupakan oleh anak-anak generasi, seperti halnya permainan. Sekarang anak kan lebih ini senang main gadget, game online, sehingga tidak berinteraksi dengan teman sebaya. Padahal itu sesuatu hal yang berinteraksi dengan teman sebaya itu bisa menjadi sesuatu hal nanti memupuk kejiwaannya di masa yang akan datang. Nah, seperti hanya kita pelestarian permainan tradisional, kita juga mengemas menjadi paket wisata. Kalau untuk anak di desa sendiri itu kita mengajak mereka bermain, kita kenalkan dengan permainan tradisional itu secara free. Jadi anak-anak itu merasa senang di sini. Jadi kita bukan hanya bicara tentang nilai ekonomi, tetapi kami Pokdaris itu bicara bagaimana ini agar lestari, bisa bermanfaat, berkembang, dan untuk kebaikan generasi Indonesia di masa mendatang. Berbicara mengenai pemasarannya juga, Bu. Nah, strategi pemasaran apa sih, Bu, yang digunakan oleh desa wisata ini untuk kemudian bisa menggrab atau menarik pengunjung atau wisatawan gitu, Bu? Awalnya mereka kesini kan kenal dulu kan, jadi mereka kenal, tahu tentang Duren Sari. Awalnya dulu kita dari mulut ke mulut, jadi wisatawan yang sudah kesini merasa nyaman, mereka balik lagi mengajak dengan komunitas yang berbeda, kemudian keluarga teman yang berbeda, akhirnya mereka berkembang lagi. Bahkan wisatawan yang dari awal tahun 2015 sampai sekarang masih ada yang rutinan berkunjung. Terutama kan mereka ada juga yang suka dengan durian itu kan adanya hanya di Duren Sari Sawan seperti itu. Jadi mereka pas waktu panen raya itu berkunjung ke Duren Sari. Ada juga itu mereka yang suka tentang ketenangan alam desanya. Jadi mereka ke Duren Sari Sawan ini seperti ke rumah sendiri. Mereka merasa ke rumah saudara sendiri seperti itu. Dan pemasarannya akhirnya kan berlanjutnya itu lewat medsos. Jadi seperti Instagram Desa Wisata Duren Sari.id, kemudian juga lewat TikTok, Duren Sari Sawahan, ada juga YouTube, Facebook, dan website. Nah, tadi Ibu sempat berbicara terkait durian yang spesiesnya atau varietasnya memang hanya ada di Duren Sari ini ya, Bu ya. Kalau boleh tahu jenis-jenisnya apa aja sih, Bu, duriannya yang ada di sini? Ada durian lokal dan juga ada durian mancanegara yang sudah varietasnya itu dikombinasikan dengan durian lokal. Jadi seperti durian kayak kani, musangking, tapi di sini dikombinasikan dengan durian lokal. Jadi kayak sambung pucuk itu. Jadi otomatis rasanya yang sudah enak tambah enak lagi dikarenakan ada pengaruh dari bibit yang induk, yaitu dari varietas lokal yang unggulan. Jadi rasanya akan lebih enak lagi karena
yang unggulan bertemu dengan unggulan seperti itu. Dan durian jenis yang selain lokal ada juga yang lokal yang sudah bersertifikat. Seperti halnya di Trenggalek itu terkenal juga ada durian Ripto, durian Kunir Jiman, ada durian Rindu, dan ada juga di Desa Sawahan sendiri ada durian yang sudah beberapa kali ikut kontes dan menang seperti halnya durian Manja. Kemudian ada durian apa itu yang kunir dan sebagainya, ada durian kewol, itu ginem, ada banyak varian itu yang memang adanya hanya di Durensari. Ada bibit durian yang kita kembangkan dengan cara grafting dan juga okulasi kan. Jadi itu bisa produksi secara cepat kayak 5 tahun, 6 tahun itu sudah bisa buah dengan ada bibit durian sambung pucuk itu. Nah, di situ otomatis kalau sudah sambung pucuk itu gen induk itu bisa nurun, jadi jaranglah yang berubah kayaknya. Dan bisa itu ditanam. Kalau ke Durensari bisa beli bibitnya, bisa ditanam di pekarangan rumah atau di ladangnya. Karena kalau yang ini yang dengan cara bibit durian dengan cara grafting ini, dianya kelebihannya itu selain tidak lama nunggu buahnya, dia rasa juga unggulan, tetap induknya dia tingginya itu kan bisa ada cara kayak pemangkasan dan sebagainya, jadi aman lah, tidak terlalu tinggi seperti yang di hutan-hutan di sini kan sudah berumur ratusan tahun kalau di sini ya, tapi amannya di sini masih tetap produktif dan rasanya pun semakin enak gitu. Baik. Sobat Tani, di belakang Mbak Sarah sama Bu Unik sekarang sudah ada bibit durian yang ada di Desa Wisata Durensari ini. Nah, Bu Unik, kalau boleh tahu nih Bu, untuk harga-harga bibit duriannya sendiri di sini berapa ya Bu kisarannya? Variatif, jadi mulai dari tinggiannya, mulai dari yang 50 cm, 70 cm, sampai 1 meter, bahkan sampai 1,5 meter seperti itu. Ini salah satu pembibitan yang baru, maksudnya ini yang masih 3 bulanan. Jadi ini adalah yang sebagian sudah di sambung pucuk, sebagian belum. Nah, kalau yang 50 cm itu kisaran mulai dari 30 ribuan. Oh, iya. Relatif terjangkau ya Bu ya? Terjangkau sekali ya, 30.000, ada yang 50.000, ada yang 70.000, itu variatif untuk harganya. Nah Bu Unik, kalau misalnya ada sobat tani di rumah nih yang kebetulan pengen juga ikut nanam durian tapi mereka tidak punya lahan mungkin Bu di rumahnya atau tidak punya kebun dan lain sebagainya, itu apa bisa ya Bu kayak dibikin pola semacam mungkin mereka beli bibitnya dan juga bayar perawatannya, tapi nanti kalau panen mungkin ada bagi hasilnya atau seperti apa? Apakah Desa Wisata Durensari ini mengakomodir permintaan sobat tani yang seperti itu juga ya Bu ya? Mbak Sarah ini anak aja ya. Jadi siapapun yang kesini ke Durensari itu seakan ke kebun sendiri. Ya itu ada paket wisatanya, ada paket wisata live in yang bisa tinggal dengan petani durian, kemudian bisa ke kebun, ikut kegiatan. Dan ada juga adopsi durian. Di sini selain wisatawan menikmati paket wisata juga ikut melestarikan durian itu sendiri, bahkan pelestarian hutan dan sebagainya. Untuk adopsi durian ini wisatawan bisa membeli bibit durian di sini, kemudian untuk perawatan dan sebagainya itu mereka ikut paket wisatanya. Jadi nanti pemandu akan mengabarkan nanti berapa 3 bulannya, kemudian wah ini waktunya pemupukan seperti apa, biayanya itu dari wisatawan. Jadi mereka berkontribusi juga terhadap pelestarian lingkungan. Nah, untuk penggunaan pupuknya sendiri kalau berdasarkan yang Mbak Saras tahu kan di berbagai macam daerah beda petani, beda juga budayanya untuk penanamannya, penggunaan pupuknya dan lain sebagainya. Kalau di durian-durian sini dan petani-petani di Durensari sini, apakah mereka menggunakan pupuknya itu culture-nya seperti apa ya Bu? Iya. Karena di sini yang untuk pohon, tiap pohon itu perlakuannya berbeda. Kalau yang sudah berumur ratusan tahun, mereka punya perlakuan khusus bagaimana dia tetap produktif di usia tua seperti itu. Jadi perlakuannya mereka pembiasaan dari awal. Jadi dengan cara pupuk organik. Jadi petani durian itu memberinya pupuk dari hasilnya
pohon itu sendiri, dari kulit duriannya di situ, daunnya seperti itu. Nah, untuk durian yang cepat produktif seperti hal yang Sambung Pucuk ini petani-petani muda ini kan mereka punya perlakuan khusus kan, kalau sayang lagi sayang-sayangnya dengan duriannya itu mereka ini ketika sudah di usia waktu ini satu tahun setelah penanaman itu ada pupuk NPK, jadi dianya memang bagus untuk pertumbuhan durian, Aktivitas tanaman iya, ya, Bu, bagus ya. juga untuk batangnya, pertumbuhan cabangnya dan Mbak Saras pengen tahu nih Bu, prestasi apa aja ya Bu yang udah didapat sama Desa Wisata Durensari ini? Pasti sudah banyak ya Bu ya prestasinya. Prestasi anggaplah itu kita bergerak itu kan memang ini, jika kau ingin menggerakkan bumi, gerakkanlah dirimu sendiri. Jika ingin engkau dibahagiakan oleh penciptamu, maka bahagianlah orang lain. Nah, prestasi ini bukan suatu tujuan, tetapi ini suatu pencapaian yang mana. Nah, ini loh kalau kita gigih, prestasi itu kan suatu bisa untuk menjadi motivasi ya untuk kita. Kita sebenarnya kegiatan ini berjalan karena kebersamaan, gotong royong, dan sesuatu hal yang biasa jika dikerjakan bersama-sama itu akan menjadi yang luar biasa. Seperti hanya beberapa penghargaan kayak yang baru-barusan ini kita mendapatkan penghargaan dari Kemenparekraf RI sebagai desa wisata Wonderful Indonesia Impact, di mana itu desa wisata yang mengakomodir dari mulai 5P, mulai dari partnership, kemudian PIX, kemudian juga people, dan yang tidak kalah pentingnya di sini ada inovasi, kreatif, dan kolaborasi tentunya. Dan dikarenakan di Desa Wisata Durensari Sawan ini antara warga masyarakat, kemudian pemerintah desanya, kemudian pemerintah kabupaten, dan dinas-dinas terkait, dinas pariwisata dan kebudayaan itu, dan juga dinas kesehatan, dinas yang lainnya itu bergerak bersama, jadi berkolaboratif, saling mendukung. Jadi kenapa kok Duren Sari tetap bertahan sampai sekarang, itu karena kita kolaborasi bersama-sama. Jadi kita bergerak bersama, ingin memajukan lingkungan, terutama menaikkan tingkat ekonomi di bidang pariwisata. Apa harapan dan cita-citanya untuk perkembangan Desa Wisata Durensari ini, Bu? Kami dengan sangat punya harapan yang tentunya impian itu kan boleh ya. Kalau impian itu ya harus besar, iya, dan itu kalau kita terus melakukan insya Allah akan terwujudkan. Jadi kalau kita hanya diam diri mungkin tidak bisa terlaksanakan. Memang sudah banyak sih beberapa penghargaan, baik itu mulai dari tingkat nasional, kami mengharapkan untuk ke tingkat internasional. Jadi memang ingin mewujudkan pariwisata global yang berkelanjutan. Itu memang ini harapan kami. Jadi pariwisata global yang berkelanjutan. Oke, jadi buat Sobat Tani yang mau datang ke Durensari bisa langsung aja ke Desa Wisata Durensari, langsung cicipi ya Bu ya durennya, terutama pada saat terutama pada saat panen raya ya Bu ya. Jadi Sobat Tani, ayo dukung terus wisata lokal Indonesia. Sampai jumpa.